Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang rahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, dan salah satu amal soleh yang alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita eh, lakukan adalah menghadiri majelis ilmu, sebuah majelis yang di sana Allah menurunkan rahmatnya, sebuah majelis yang di sana pula para malaikat hadir bersama kita untuk mengaminkan doa-doa kita, dan di sana pula Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu kepada penduduk langit, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tercatat disebut-sebut oleh penduduk langit, karena sungguh orang yang dikenal oleh penduduk langit lebih utama daripada hanya dikenal oleh penduduk bumi. Dan subhanallah, alhamdulillah, di pagi ini tentu sebuah kenikmatan yang agung kita ketika keimanan dan keislaman masih menyertai kita dalam setiap gerak langkah kita, dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi para penegak sunnah-sunnahnya. Dan alhamdulillah di setiap Kamis kita sudah dibersama oleh guru kita Saudara Al-Jambari untuk memahami sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan pagi ini tema tentang hutang piutang. Tentu tema ini kalau Sadadi biasa melihat tidak hanya dari aspek memang ini muamalah ya, muamalah eh, yang muamalah maliyah yang biasa kita bahas juga di kajian ekonomi Islam gitu ya. Tapi kalau kita berhutang, berpiutang gitu ya, sesungguhnya juga bisa bermakna lain yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Ketika kita orang yang bersedekah, memberikan hartanya, disebutkan sebagai memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak butuh harta kita, tapi adalah kita diwajibkan untuk senantiasa mempersembahkan harta terbaik kita untuk Allah, yaitu dengan Allah. Dan mari kita pagi ini memanfaatkan sebelum masuk ke kajian sama-sama untuk membagikan atau berbagi harta kita sekecil apapun untuk di jalan Allah, sehingga kita tercatat di hari ini menjadi hari yang kita awali salah satunya dengan amal soleh, yaitu ibadah sedekah. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Sadadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak Khalid? Alhamdulillah khairin bidu'aikum. Masya Allah, tabarakallah. Dan tentu kita doakan semua ya, guru kita Sada Al-Jambari, meminta Allah senantiasa rahmati beliau, Ya Rabbi. senantiasa jaga beliau, dan tentu istiqamahkan dalam jalan dakwahnya. Dan mudah-mudahan kita terus mengikuti gerak dakwah ya, yang alhamdulillah wasyukurillah di MK ini memang tentu semua dakwah ini atas juga dukungan dan doa dari semua jamaah. Baik, Ustaz, tentang ini serial adab ya, hutang piutang atau memang berpiutang. Nah, ini saya sengaja tidak bertanya nih tentang tema ini karena biasanya tiba-tiba ada kejutan ya dari sana. Kita Di menebaknya dalam tentang muamalah maliyah, ternyata lain gitu ya. Saya menduga ya, ini tentang bahwa disebutkan juga salah satu dalam surat Al-Hadid tadi ya, orang yang memberikan harta disebut orang yang berpiutang kepada Allah dan Allah akan membalas. Seolah-olah begitu ya, kita berhutang piutang dengan Allah, padahal tentu Allah tidak butuh harta kita, tapi sebuah permisalan yang luar biasa yang disebutkan dalam surat Al-Hadid gitu ya. Tafadhol masykura, kita sudah baik. mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua. Ya Tafadhol. Rabbi.
Ya Rabb. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan jiddan, hamdan kathiran tayyiban wa mubarakan fih. Kama yurabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan kesyukuran seperti biasa. Yang tentu kita akan tambahkan terus kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu tidak pantas untuk kita syukuri. Sekecil apapun pasti syarat dengan nikmat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada pagi hari ini sengaja memang kita akan membahas tentang adab utang piutang. Jadi betul-betul tentang utang piutang, ya maliyah. Jadi ini berawal dari buku Hisnul Muslim yang saya pegang ini. Dari saya seorang Muslim. Ini ada doa melunasi hutang di halaman 193. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang kau halalkan dari apa-apa yang kau haramkan dan kayakan aku dengan karuniamu dari segala sesuatu yang selain engkau. Kemudian ada doa juga. Ini hadis Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dalalatil daini wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keresahan dan kesedihan, kelemahan dan sikap malas, dari kekikiran dan sikap pengecut, serta sempitnya hutang dan dikalahkan oleh lawan. Nah, dua doa ini di dalam Hisnul Muslim ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa hati-hati dengan hutang. Nah, saya ingin membahas tentang satu ayat yang paling panjang, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, di mana ayat itu berisi tentang syariat utang piutang. Jadi yang paling sederhana adalah ketika kita berhutang, itu pastikan ada catatan. Ya. Di situ jelas kita diminta untuk kemudian menghadirkan catatan. Bahkan kalau kita sama-sama perhatikan, gitu ya, di ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan satu syariat yang kalau kita terlalu menggampangkan, tentu ini bagian yang tentu tidak boleh kita lakukan. Ya. Artinya ayat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Idza tadainantum, ya.
jika orang-orang beriman ini kayak kamu bermuamalah ini dalam konteks jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan seterusnya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ini mohon maaf ya, bahasa Indonesia ini kadang-kadang bahasa yang dalam terjemahannya menghilangkan makna arti aslinya. Jadi kalau hendaklah di situ kita perlu tahu bahwa sejatinya ketika Allah menyatakan dengan hendaklah dalam bahasa Arab itu fiilnya fiil amr. Berarti kalimatnya kalimat perintah. Kalau kita menganggap hendaklah itu kan seolah-olah nggak wajib ya. Ada apa? Ada himbauan ya. Hendaklah kau menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Padahal sebetulnya ini kewajiban-kewajiban ya. Kamu wajib menuliskannya dan wajib seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Artinya kalau bertransaksi utang piutang itu memang harus punya juru tulis gitu ya. Dan janganlah penulis yang enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan. Maka wajib dia menulis dan orang yang berhutang wajib mengimlakan apa yang akan ditulis. Mengimla itu menyebutkan, mendiktikan. Dan wajib dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan jangan mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mendiktikan, maka hendaklah walinya ya mendiktikan dengan jujur dan persaksian ya dua orang itu wajib ya, dua di antara lelaki. Kalau nggak ada dua lelaki darurat, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan ya dari saksi-saksi yang kamu ridho. Dan pastikan saksi-saksi utang piutang ini sebaiknya orang yang sudah paham tentang syariat gitu ya, bukan orang sembarangan dan bukan dari kalangan keluarga. Nah kemudian janganlah kalian kalau lupa maka seseorang akan diingatkan. Maka jangan saksi-saksi itu memberi keterangan apabila mereka dipanggil itu jangan punya kemalasan, jangan sampai enggan. Dan jangan kamu jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Artinya ketika terjadi adendum, ketika terjadi wanita prestasi, ketika terjadi perbaikan surat utang dan seterusnya, jangan kemudian enggan atau jemu menuliskan. Baik kecil maupun besar. Sampai batas waktu membayar. Maka yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Maka tuliskan utang piutang itu kecuali kalau muamalahnya terjadi perdagangan tunai yang dijalankan di antara kalian, maka nggak ada dosa. Ya, jika kamu tidak menulisnya. Nah, persaksikan apabila kamu berjual beli, ya, maka janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu adalah satu kefasikan bagi dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sangat jelas ayat ini dan kemudian ketika kita memahaminya secara sederhana, berarti utang berapapun gitu ya, utang berapapun berarti ya wajib untuk kita kemudian mencatatnya. Mau 50.000, mau 50 juta, ya, berapapun. Maka wajib ditulis. Sebagian kita pasti ngegampangin. Kita lagi nggak pegang duit. Terus tiba-tiba datang ke satu tempat. Aduh, aku buat bayar taksi nggak ada nih. Pinjam dulu dong, pinjam dulu dong. Gitu ya. Pinjam dulu dong itu mesti ada tuh pencatatannya. Buat kita, iya ya ntar gue balikin. Ntar gue balikin tuh menggampangkan, terlalu menggampangkan. Maka pastikan ada dua orang ya saksi. Setidaknya apa yang paling gampang kalau di kita aplikasinya 50.000 itu
pegang antara dia dan ada 2 orang saksi yang menyaksikan. Ada yang mau, mas fotoin bentar. Dan foto 50.000 ya, oke, cepet. Nah, habis itu yang kedua ketika dia mengembalikan maka foto itu sepakati, oke, udah ya, 2 saksi yang tadi ya menyaksikan, udah ya, udah bayar ya, maka data itu dihapus boleh. Saya pernah satu kasus seorang jamaah sahabat saya punya utang kartu kredit. Saya bilang ya kalau ada muksinin boleh silahkan. Saya bilang. Akhirnya dari kalangan jamaah yang lain saya coba tawarkan ke beberapa kawan-kawan. Ya, ini ada yang butuh bantuan kita nih. Begini-begini angkanya sekian dan seterusnya. Kalau dia pengen nutup utangnya dan dia akan nyicil, maka buat satu hitungan utang dan kemudian catatannya dipersaksikan itu karena 4 orang ini nggak ketemu, maka teknologi yang digunakan. Teknologi apa yang digunakan? Teknologi yang namanya WhatsApp. Sehingga dibuatlah surat itu, kemudian beliau si Muhsin ini karena memang berniat untuk membantu, bukan untuk berharap pada pengembalian uangnya. Jadi dia bilang, ya udah gini aja, cari saksi, saya mau sodakoh dengan pelunasannya. Maka yang terjadi adalah saya ada satu panti yang saya bantu kelola, kemudian kita berempat antara si Muhsinin, ya, Ghoriminnya, kemudian ada satu saksi dan saya. Maka berempat itu mendapatkan kopi yang sama. Jadi sepakati bahwa ditransfer oleh si Muhsinin kepada si Ghoriminnya, maka kemudian saya mendapat CC-nya dan kemudian saksi yang satunya juga mendapatkan kopi ini. Maka terus terjadi setiap bulan dia bayarnya langsung ke panti. Maka setelah selesai dibayar ke panti, maka data yang awal tadi, oke, kita hapus ya. Maka grup itu yang berempat tadi dibubarkan. Itu bisa dengan cara seperti itu. Itu pengganti catatan utangnya bisa bentuknya seperti itu dalam konteks kekinian. Nah, yang perlu kita pahami sama-sama adalah banyak orang gagal paham dalam utang piutang ini. Kalau misalnya ada yang berutang, kemudian ditagih, kemudian disodorkan hadis tentang keutamaan orang memberi utang, akhirnya kalau kita sulit menagih, padahal kita butuh uang ini ya sebenarnya sanggup lunasi, padahal ada hadis yang mengancam ya, orang yang enggan melunasi hutang. Apa hadis seperti ini tidak pernah dibaca oleh peminjam utang? Orang cerdas tentu bisa menempatkan dalil pada tempatnya. Kira-kira dalil ini cocok untuk siapa? Ya. Rasulullah SAW menyatakan ini dari Ibnu Umar, menyatakan bahwa man mata wa alaihi dinarun au dirhamun, ya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya 1 dinar hutang atau 1 dirham, ya, dia min hasanatain, ya, kalau utang tersebut dilunasi dengan kebaikannya, laisa sama dinarun wala dirham. Ya. Tidak akan kebaikannya di sana itu nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya kalau kita lihat hadis riwayat Ibnu Majah ini, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, kira-kira hadis ini cocok untuk siapa? Dari Ibnu Umar, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa man talaba haqqan, siapa yang ingin meminta haknya, maka
dikatakan faliyatlu fadlayalubu, hendaknya dia meminta, ya, fi afafi, dengan cara yang baik, ya, au ghairi wafin, yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikan. Jadi mengingatkan orang terhadap utang itu menjadi wajib. Artinya hadis pertama ini berlaku untuk orang yang mampu melunasi hutang tapi enggan melunasi. Ini hadis ancaman buat dia. Nah, hadis yang kedua ini berlaku untuk orang yang meminjamkan hutang, yang memberi piutang. Hendaklah dia memberikan kemudahan pada orang yang sulit. Nah, kalau setelah menempatkan dalil ini, berarti orang gagal paham. Artinya gini, sikap orang yang berhutang, kalau kita buka surat 2 ayat 280 ya, kalau orang yang berhutang itu seharusnya segera melunasi hutang, jangan malah memiliki sikap sebaliknya. Atau dia beranggapan bahwa pemberi utang yang baik pasti akan memberikan tenggang waktu. Jadi sering digunakan dalil ini. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan kebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalilnya benar, tetapi ini salah menempatkan. Jadi dalil ini ditujukan bagi para pemberi utang agar punya sikap yang baik dalam memberikan tenggang. Ya, kalau misalnya dia cedera janji misalnya. Jadi kalau orang yang berutang dalam kesulitan, maka lebih baik diputihkan utang tersebut. Sehingga dalil di atas ini bukan untuk dia. Tapi seharusnya yang jadi dalil bagi dia adalah dalil menyebutkan bahwa bahayanya berhutang. Sebagaimana disebutkan tadi. Jadi jangan salah memposisikan dalil. Nah, banyak orang di medsos, dalam bahasan orang yang tidak aman dalam utang piutang ini, kalau pinjamannya tanpa riba, ya, ini makin langka sekarang. Maka jangan sia-siakan saudaramu yang memberi pinjaman tanpa riba dan menunda-nunda pelunasannya. Ketika sudah mampu melunasi, baik itu langsung maupun nyicil, kalau utang dengan riba saja berani dan bisa bayar plus bunga dan denda gitu misalnya, mestinya lebih ringan kalau kita melunasi utang yang nggak berubah jumlahnya. Pinjaman kembali pokok, ya, atau disebutnya dengan qardul hasan. Jadi sekarang ini bukan masalah nggak mau minjemin uang. Sekarang banyak yang nggak amanah dalam utang. Janjinya tidak tertunaikan, uang nggak kembali, orangnya hilang kemana. Galakan yang yang ngutang daripada yang ngasih piutang gitu ya. Jadi seringkali kita kalau kemudian tidak mencatatkan utang piutang itu, maka lupakan sudah. Jadi saya kalau ada orang, ada teman-teman yang kemudian dia mau pinjem gitu untuk kebutuhan dia apa segala macam, ya saya transfer aja tapi nggak ada catatan utang buat dia. Artinya saya tahu bahwa tidak ada catatan itu berarti ya nggak ada utang. Jadi kalau kemudian kita cuman sekedar modal, eh, cuman berdua saja gitu ya, janjian berdua aja pakai catatan, catatan dia bisa hilang. Tapi kalau kita pakai saksi, catatan di saksi nggak akan hilang. Sehingga inilah fungsi kemudian daripada orang yang diingatkan tentang piutang itu. Nah, kemudian ketika kita paham bahwa utang piutang itu nggak sesederhana seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi beberapa orang yang suka berhutang bahkan kerabat dekat ketika tidak ada masalah keuangan jarang datang silaturahim, ketika datang minjem uang setelah itu nggak ada berita. Datang lagi minjem lagi, ini ujian buat kita. Untuk apa? Untuk tidak menggosip, untuk menahan diri. Ya, untuk tidak memojokkan. Kita wajib memberitahukan ke yang bersangkutan bahwa eh, nggak usah dipahitin dengan ente jarang ke sini, giliran ke sini minjem duit. Gitu. Nggak usah dibikin begitu. Dia tidak akan melakukan itu dalam rangka menjaga izahnya kecuali memang dia membutuhkannya gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Ustadz saya udah nolong orang minjemin 70 juta ya, tanpa saya minta lebih karena saya tahu dosanya kalau saya minta bunganya. Tapi orang yang dipinjemin itu sampai sekarang uang saya belum dibalikin. Saya udah berusaha nagih hasilnya nihil. Hampir 2 tahun uang saya belum dikembalikan. Saya mau tanya Ustaz,
Apakah saya berdosa kalau saya menyumpahi dan mendoakan mereka dengan kalimat-kalimat yang jelek karena saking jengkelnya dan sakit hati. Saya stres. Jadi kekeliruannya di mana? Karena tidak mencatat tanpa saksi dan tidak tahu kapan bayarnya, gitu kan. Ini yang jadi kesalahan kita dari paling awal ini. Kemudian memberikan keringanan utang ini hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, bukan yang sengaja untuk menunda-nunda membayar utang. Padahal dia mampu. Ya. Jadi begini kadang-kadang ada orang yang dia butuh, gitu ya, dia butuh. Tetapi betapa tidak tahu dirinya dia ketika sudah punya, mestinya jangan kemudian kita malas untuk membayarnya atau enggan untuk melunasi hutangnya. Dan ini bagian yang kemudian harus kita pahami. Jadi gini, keutamaan orang yang terbebas dari hutang itu kata Rasulullah SAW dari Thauban, sesiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dia akan terbebas dari 3 hal, sombong, ghulul, khianat ya, dan hutang, maka dia masuk surga. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa hadis ini di bab peringatan keras mengenai hutang. Jadi jangan gampang bikin hutang. Kalau sampai ter apa nama terabaikan kemudian tidak ada catatan utang mau dikembalikan kapan atau cedera janjinya tidak dibuat ulang lagi. Misalnya nih, oh ya Ustadz, orang tua saya dulu ada pinjaman begini 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 dan seterusnya apa. Kemudian begitu meninggal, ya begitu meninggal, maka kemudian biasakan pihak keluarga itu ngasih tahu bahwa jika ada sangkutan utang piutang maka hubungi kami, pihak ahli warisnya kami akan menyelesaikan. Itu tiba-tiba orang datang ke kita tanpa membawa bukti, maka tolak saja. Loh saya bener loh, saya ini bapakmu itu dulu pernah datang ke Pak Ade, dia minjem sekian apa bla bla, mungkin emas, mungkin apalah segala macam dan seterusnya. Dulu kan nggak ngerti, ya udah nggak dicatat. Tapi modalnya percaya aja. Nah itu yang begitu kemudian ya kita nggak tahu apa buktinya. Kalau dia bohong bagaimana? Gitu. Maka perlunya kemudian kita ngobrol sama Ustaz Saifullah gitu ya. Ustaz Afat kan Saifullah. Ustaz kalau kayak begitu gimana? Kita buat eh, perjanjian baru bahwa betul gitu ya terjadi itu. Oke. Setelah itu sampaikan bahwa ketika ada yang berkhianat dalam perjanjian ini, utang piutang ini, oke kami dari pihak ahli waris menyanggupi untuk melakukan pembayaran itu, tapi tidak dalam waktu dekat. Karena kesanggupan kami adalah nyicil misalnya gitu ya. Maka dibuat baru. Ada beberapa saksi dari kalangan kerabat yang lain. Mungkin ada famili yang jauh apa segala macam dengan cara yang tadi saya bilang bisa dengan WA, bisa bikin WA grup gitu ya. Bikin aja WA grup grup utangnya si fulan eh, sebanyak sekian akan dikembalikan tanggal sekian. Nggak apa-apa gitu. Kalau dia bilang oh malu-malu ini ya nggak usah ngutang kalau malu. Gila yang ngutang nggak malu gitu. Tapi itu kemudian kalau perlu kita bikin eh, pengingat. Gitu. Jadi tambahkan 1 orang di situ, kemudian jatuh tempo tanggal sekian, mohon dilunasi sekian, apalah segala macam dan seterusnya. Nah, yang jadi kesalahan kita adalah ketika ada orang yang berhutang, ya, untuk kebutuhan dia, tapi ternyata begitu kita berikan piutang kepada dia, apa yang terjadi? Malah makan-makan sama keluarganya, family time, loh, ini kan nyebelin gitu. Mbak ya jangan gitulah gitu. Itu bagian yang kemudian dipakainya bukan buat kebutuhan. Ada orang yang berhutang dengan lifestyle yang kemudian dulunya orang berada, kemudian dia suaminya mungkin tidak berpenghasilan karena rasionalisasi, karena COVID, karena apapun lah. Takdir Allah berubah, dia tidak bisa berpenghasilan. Padahal dia mampu untuk melakukan ini dan itu dan apa segala macam. Misalnya terima masakan gitu ya, atau dia bisa jadi reseller, atau dia bisa bekerja pada sebuah eh, apa namanya instansi. Dia bisa buka kantin di gedung-gedung tertentu dan seterusnya. Seandainya
mau memanfaatkan itu sebetulnya bisa gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang soalnya ini, soalnya itu apa ada saja kemudian alasan yang kemudian membuat dia menjadi tidak mau menjalankan itu. Tapi lebih bermental minta-minta. Akhirnya apa? Set fishing. Set fishing itu memancing kesedihan. Eh, aku kehabisan beras hari ini. Ada yang bisa bantuin aku nggak di itunya, di circle-nya gitu. Maka dijabri satu-satu tuh si ini. Habis itu besoknya nggak jauh berapa hari ke si B gitu. Nanti berapa hari lagi ke si C. Akhirnya satu circle itu karena ngobrol gitu. Tahu nggak si Fulana begini-begini. Iya kan aku saranin tuh untuk gini apa segala macam. Iya aku bantuin juga, aku bantuin juga, aku bantuin juga. Lah ini sih mentalnya memang mental pengemis. Tapi dengan itu dia bisa-bisanya tuh gayanya itu kayak dia waktu masih berada. Neraktir, makan-makan. Dia ngajak ke sini, ngajak ke situ, apa segala macam dan seterusnya. Orang yang berada di circle kan jadi jengah ya. Ini orang gimana sih? Gitu. Dia butuh apa enggak sih? Ngomongnya beras, tapi kemudian dia malah lifestyle-nya seperti itu. Gitu. Nah, yang begitu tuh nyebelin. Gitu. Ada yang perlu kita ketahui sama-sama adalah mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya sebagai gantinya. Artinya, kalau kita lihat bagaimana Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tadi, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana tidak ada lagi dinar dirham. Dan hadis ini peringatan keras mengenai hutang. Artinya apa? Keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang, belum dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika di hari kiamat. Di sana tidak ada dinar dirham. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang-orang yang masih punya hutang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap ada yang meninggal, beliau selalu tanya, Hudzaifah tadi nyolatin nggak? Jadi Hudzaifah ini bisa dibilang sebagai apa kalau kita bahasanya, cari apa sekretaris desa gitu ya, kalau di kita itu. Nah kira-kira kalau ada urusan pasti pencatatan utangnya itu ada di Hudzaifah radhiyallahu anhu. Begitu ditanya Hudzaifah menyolatkan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyolatkan. Tapi kalau Hudzaifah nggak nyolatin, dia nggak nyolatin. Gitu, ngukurnya gitu. Kenapa? Karena piutang yang masih tergantung padanya. Jadi urusan orang yang berhutang ini masih menggantung. Karena Abu Hurairah radhiyallahu menyatakan bahwa jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasi. Ini hadis ini sahih At-Tirmidzi. Al-Iraqi mengatakan bahwa urusannya masih menggantung itu tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Maka penting bagi kita, kemudian bagi orang tua yang masih ada, coba ditanyakan, adakah utang piutang dengan ini dengan itu apa segala macam. Kalau ada, maka dibuat surat utang ulang. Oh, utangnya sekian, mau dibayarkan sekian lama, kemudian dicicil sekian. Panggil 2 saksi buat ulang ya surat utang. Jadi ada 4 kopi ya. Yang bermaterai itu antara yang pemberi piutang dan kita yang berutang. Gitu. 10.000 tuh eh, apa materainya. Gitu ya. Dan orang yang berniat tidak mau melunasi hutang ini akan dihukumi sebagai pencuri. Jadi memang niat ngemplang. Ya. Ada yang model begitu juga, beberapa jamaah kasih tahu ke saya bahwa ya soalnya dia lebih mampu dari yang diutangin loh, nggak boleh gitu. Artinya gini, saya minjem ke siapa misalnya, ke Jehau misalnya, Jehau, aku pinjam dong sekian gini-gini, oke nggak dicatat, terus tiba-tiba Jehau nagih, saat kapan dibalikin lah, ente aja masih punya duit banyak aneh ente daripada aneh,
nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ini yang sifatnya harta ya, maliyah ya, ya, bukan utang janji. Jadi kalau Mas Elo langsung kepikiran, waduh, ini mesti ke SCBD siang ini, nggak apa-apa sih, ayo gitu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai utang yang sifatnya harus dibayar segera. Karena nggak ada perjanjiannya kapan, gitu kan ya. Karena ini sesempatnya saja. Dan itu sifatnya amal soleh saja. Hati-hati ya. Jadi barang siapa berhutang, berniat tidak ingin melunasi, maka dihitungi sebagai pencuri. Imam Bukhari juga meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Jadi maksudnya hadis ini adalah barang siapa yang mengambil harta lalu jalan utang, kemudian dia berniat untuk memplang, ya, maka Allah akan menghancurkan. Maka perhatikan kalau kita ada yang nggak beres gitu ya, maka perhatikan. Jangan sampai kemudian berantakan harta kita, ya. Maka lindungi eh, diri kita, minta sama Allah ya, dari banyak berhutang dan enggan melunasi. Tapi kalau mau pasti ada jalannya, gitu ya. Em, Bahasa sederhana saya begini, kalau misalnya kita butuh sesuatu, itu biasanya jangan pernah gengsi kemudian untuk mencari ikhtiar. Sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah tanpa harus kita keluar. Cuman kotak-katik HP bisa dapat duit. Asal mau ya, asal mau. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kemudian gengsi, ada yang kemudian kadang-kadang jadi eh, kemalasan, nggak mau belajar dan seterusnya. Ya, hati-hati pokoknya, hati-hati. Karena kalau masih ada utang, ini akan menjadi enggan disolati. Dari Salamah bin Aqwa, radhiyallahu anhu, dia menyatakan kami duduk di samping Rasulullah SAW lalu datangkan satu jenazah. Lalu bertanya beliau alaihissalam, apakah dia punya utang? Maka tidak ada. Maka beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Lalu beliau alaihissalam menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lain. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sholatkan dia. Maka Rasulullah SAW lagi-lagi tanya, ya, apakah dia punya utang? Ya, maka para sahabat menjawab, iya. Lalu mengatakan, apakah dia punya sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Ya. Lalu mereka para sahabat ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah. Kemudian jenazah ketiga datang. Ya. Salatkan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW lagi-lagi bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak ada. Ya. Apa dia punya utang? Ada 3 dinar. Salatkanlah sahabat kalian. Nggak disalatkan sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salatkan dia, biar aku saja menanggung hutangnya. Maka baru Rasulullah SAW menyolati ketika mendengarkan Abu Qatadah menyampaikan itu. Dan ini tidak akan terampuni ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika ada meskipun mati syahid, ya meskipun mati syahid, semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni kecuali utang. Ya. Yaghfuru bisyahid, ya semua dosa orang-orang yang mati syahid, ya kullu kullu dzambin, semua dosanya illa dain, kecuali utang. Kan ngeri banget kalau kayak begitu. Artinya bahkan Rasulullah SAW sering berlindung kepada Allah ketika sholat, ya, dari berhutang. Jadi dalam kitab sahihnya Imam Bukhari menyampaikan bab siapa yang berlindung dari hutang. Maka Rasulullah SAW membawakan hadis dari Urwah, ya, dari Aisyah radhiallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi alaihissalam biasa berdoa di akhir sholatnya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Lalu ada yang berkata kepada beliau alaihissalam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari masalah utang ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta
ketika dia berjanji dia akan mengingkari. Masya Allah. Ada aja alasan kemudian untuk tidak membayarnya. Al-Muhallab menyatakan bahwa dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju kepada kemungkaran. Yang artinya menunjukkan bahwa ini doa yang dibaca sama Rasulullah SAW ini ketika berlindung dari hutang piutang sendiri bisa mengantarkan pada dusta. Ya. Disyarah oleh Syekh Ibnu Battal seperti itu. Ketika utang yang Rasulullah SAW berlindung darinya, ada 3 bentuk utang. Ya. Ini mau dicatat atau mau diapalin nih. Ya. Utang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dia tidak punya jalan keluar untuk melunasi utang. Satu. Yang kedua, berhutang bukan pada hal yang terlarang, tapi dia tidak memiliki cara untuk melunasi. Maka orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudara. Ya. Yang ketiga, dia berhutang tapi tidak berniat untuk melunasi. Niat ngemplang. Maka orang seperti ini sudah bermaksiat kepada Allah. Maka orang-orang yang semacam ini yang kalau berhutang, ya, lalu berjanji ingin melunasi, tapi dia mengingkari. Nah, orang-orang yang semacam ini yang ketika dia bicara, dia akan dusta. Maka sikap buruk dari orang berhutang itu sering berbohong dan berdusta. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sikap buruk itu. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah SAW sering berlindung dari hutang ketika sholat, dalam Al-Fawaidnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang itu karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Maka doa tadi yang saya bilang, ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung kepada wahai Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Maka berbahagialah orang yang memang berniat melunasi utangnya. Karena Ibnu Majah dalam sunannya membawakan bahwa siapa saja yang memiliki utang dan ketika dia berniat untuk melunasi, ya, ini ada hadis dari Ummul Mukminin Maimunah. Dulu ketika Maimunah ingin berhutang, lalu di antara kerabatnya ada yang bilang bahwa jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan bahwa iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang Muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Gitu. Nah, kalau kita punya cicilan mobil misalnya, BPKB-nya masih di leasing, ya, kita rajin bayarnya sesuai dengan performa kita tiap bulannya bagus membayar. Pasti banyak agent-agent yang ngambil data kita kemudian menawarkan untuk top up untuk kemudian BPKB-nya mau disekolahin lagi nggak gitu untuk ambil dana yang ini. Saya lihat pembayaran Anda bagus. Gitu. Jangan ya. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak sebaiknya nggak usah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu boleh saja kita berhutang, tapi harus punya niat untuk mengembalikan. Ya. Dari Abdullah bin Ja'far misalnya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah akan bersama atau memberi pertolongan kepada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala. Maka sebaik-baik orang yang paling baik dalam membayar hutang ketika dia mampu dia langsung melunasi atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Setidaknya ada term yang kemudian dibuat. Ngutang 10 juta determin 4 kali misalnya. Maka 2,5 misalnya. 4 bulan. Gitu. Atau selama setahun pokoknya dilunasi kembali lagi. Dan seterusnya. Nah, maka sikap yang seperti ini akan memunculkan hubungan yang baik antara yang memberi hutang dengan yang memberi piutang. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar
hutang. Maka kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melindungi kita semua dari berbuat dosa dan beratnya hutang. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melunasi. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Karena insya Allah saya juga bersiap untuk ada kelas setelah kajian kita ini. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis Faithul Baskur ya Ustadz. Alhamdulillah, syukurlah. Masih ada waktu sekitar 15 menit saja untuk tanya Tafadhol. jawab. Jadi kita akan sampai jam 6.30. Walaupun ada nanti yang tersisa, mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, silakan di chat. Nanti Bunda Nadia akan mencatatnya dan mungkin akan dijawab dalam waktu yang lain ya. Mungkin di grup bisa insya Allah. Silakan Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jadi Ya. dulu itu sebelum saya menikah, karena saya bisnis interior, jadi relasinya banyak ikhwan. Nah, kebetulan qadarullah ada sekelompok ikhwan yang berhutang ke saya pakai perjanjian. Nah, kemudian beberapa lama mereka ingkarkan perjanjiannya itu 1 bulan dibayar lunas. Tapi ternyata mereka ingkar. Saya pernah telepon tapi berkelit gitu. Nah, kemudian saya menikah sama suami, diganti nomor HP. Nggak boleh ada kontak Ikhwan kan. Nah, terus saya cari-cari gimana ya caranya nagih gitu. Kemudian saya lihat lagi di perjanjian itu udah bertahun-tahun kan ya. Ada nama Ahwat saksinya gitu. Nah, saya kontak, alhamdulillah dapet kontaknya. Saya kontak si Ahwat ini, tadinya nggak inget, tapi pas beberapa hari dia baru inget katanya itu yang makainya adalah suaminya si saksi juga gitu anehnya. Nah itu kan saya tagih. Qadarullah seminggu kemudian pas mereka mau itikat baik ngelunasin dicicil, itu suaminya jatuh sakit, paru-paru dirawat di rumah sakit. Baru sebulan yang lalu sih. Terus jadinya saya juga bingung gimana caranya nih. Padahal mereka itu orang yang sangat mampu gitu kalau saya lihat ya rumahnya ya kendaraannya gitu loh udah. Saya harus gimana ya udah ngadepin itu karena si istrinya bilang lagi kesulitan gitu udah. Terus Iya. kan nilainya juga nggak sedikit kalau buat saya udah. Ya, jazakallahu khair udah. Makadalik barakallahu. Jadi gini, bismillah. Salatu salam ala Rasulillah. Sampaikan kepada dia bahwa ada begitu banyak barang yang anti punya, itu bisa digadaikan loh. Gitu. Maka berikan opsi-opsi itu. Artinya tidak dimusuhi dan kemudian sampaikan kepada dia opsi-opsi itu. Ada pegadaian syariah yang bisa dititipi barang-barang yang jadi aset itu dan kemudian bisa di urusannya jadi lebih detail. Atau kemudian buat saja surat utang. Oke, kita buat surat utang. Ada 2 saksi dan kemudian kita buat klausulnya. Mau diselesaikan kapan? Ketika misalnya nih belum mampu, nggak apa-apa. Kita bikin lagi surat yang baru. Sampai akhir perjanjian belum mampu juga, kita bikin lagi perjanjian yang baru. Kalau memang sulit. Kalau memang setahun itu kurang cukup untuk dia mengembalikan itu, maka mestinya aset-aset yang dia punya harus segera dicairkan. Ya, sampaikan seperti itu. Kurang lebih wallahu a'lam. So, gitu teh. Udah Afwan kan Ya, nggak sempat ketemu nih beda kota. Terus ya. orangnya lagi sibuk ngurusin suaminya gitu gimana? Nggak bisa Iya, kan ada surati aja. Surati aja. Oke, oke. Surati. Dikirim ya? Kirim aja. Iya, iya, Gitu. iya. Bahwa kemudian beda kota itu ada nggak ustadz-ustadz di sekitar dia yang Iya, dia yakini sebagai pembimbing dia misalnya, nah pegang sebagai saksi. Gitu. iya, Wallahu a'lam. So, iya. Jazakallahu khair deh. baik. Dari Unianti, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Dek.
Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Dek, jadi ini keluarga sebenarnya. Cuman karena ini barusan ngedengerin masalah utang piutang tuh jadi kok kayaknya takut gitu ya. Ya. Gitu. Niatnya sih tadinya ya sudahlah gitu kan. Nggak usah di ini biar mereka ini sendiri aja gitu kan. Tapi begitu ngedengar barusan, kok kayaknya takut banget, eh, takut nih dosanya balik ke diri sendiri karena tidak mengingatkan gitu kan. Betul. Jadi ada keluarga pinjam dana ya cukup lumayan besar ya. Eh, terus begitu sudah bertahun-tahun nih, beberapa bulan yang lalu tuh saya coba ingatkan gitu kan. Eh, mengingatkannya karena pribadi sendiri pun ada kebutuhan gitu ya. Terus saya tanya, oh iya, eh, boleh minta tolong, saya lagi butuh nih gitu. Tapi begitu saya nanya seperti itu langsung diputus hubungan gitu kan. Saya WA nggak pernah dijawab, saya telepon nggak pernah diangkat, itu mulai dari tahun lalu, tahun kemarin. Bahkan Ya. hari raya pun saya tanya gini nggak pernah dijawab. Akhirnya Lebaran yang lalu saya coba hubungi suaminya gitu kan. Saya tanya kemana adik saya gini-gini gitu kan. Ada Kak gitu. Oh iya katanya kok saya hubunginya nggak diangkat gitu kan, HP-nya error kata. Oh ya sudah, terus cuman saya bilang saya ingin bicara, boleh saya telepon. Nah habis itu nggak pernah dijawab lagi bahkan sampai sekarang gitu deh. Nah saya nih harusnya kayak gimana gitu. Akhirnya dalam hati saya berpikir ya sudah ya udah ya Allah, eh, engkau yang punya rezeki, berikan dia rezeki biar dia bisa bayar utang. Kalaupun dia nggak ini ya sudahlah, saya ingin melupakan aja gitu biar Allah yang ganti segalanya gitu. Ya. Nah, kitanya Catatan dosa utangnya ada nggak? nggak? Kalau di saya Catatan ada, utangnya kalau di saya ada, ada tapi 2 saksi. nggak ada karena kalau saya berpikir, Itu kesalahan. nah itu dia udah saya berpikirnya tadi itu keluarga saya, itu tanggung jawab saya gitu, Tetap nggak berpikirnya boleh. gitu, gitu. Iya. Akhirnya Kalau begitu bisa, mengalami hal ini, ya kayak gini deh, gitu. ya itu kesalahan yang kemudian kita kalau lihat surat 282 tadi bahwa harus ada pencatatan yang dengan 2 saksi itu. Jadi ulang dibikin surat surat piutang diulang nggak apa-apa. Libatkan suaminya nggak apa-apa kan suami tanggung jawab gitu. Sampaikan Tapi gitu. dihubungin tuh susah deh. Nggak bisa dihubungin sekarang. Maksudnya nggak pernah dibales, nggak pernah Iya, dijawab sama sekali gitu. Bahkan suaminya kan hubungi ada. suaminya pun sekarang saya nggak dibalas juga kalau ngechat gitu. Iya. Artinya bikin surat terbuka kalau perlu. Ada. Bikin surat terbuka gitu. Bahwa keluarga Anu dan istrinya berhutang kepada saya sekian, harap segera melunasi atau segera membuat surat utang baru gitu. Siarkan di mana, di Twitter, di mana FB atau mana lah, karena sulit gitu. Bikin di TikTok apa segala macam nggak apa-apa, biar nyampe gitu. Misalnya dia marah-marah, kok sampai Tapi harus semua orang tahu sih nggak gitu. tahu ya. eh, itu yang saya nggak kepengen ada orang lain tahu kalau dia berhutang kepada saya gitu. Iya, artinya kalau dengan model begitu dia nggak bisa dihubungi, nggak apa-apa kita siarkan begitu. Biar supaya kan efek jerahnya biar ada dari dia. Daripada urusan begitu, udahlah. Gitu. Dengan cara seperti itu, Kalau insya saya Allah datang gitu, datang ke rumahnya gitu, boleh, udah Afwan kalau boleh. saya datang ke rumahnya Iya, gitu. datangi, bikin surat utang yang baru. Ada 2 saksi. Takutnya nggak diterima gitu dengan mungkin kita datang, mungkin dia nanti kurang ramah atau apa gitu. Nah, Nah itu sih saya nggak kepengen seperti itu itu gitu. iya, itu kan kewajiban ya. Kita sebagai sesama muslim mesti ngingetin. Jadi nyampeinnya ya bukan untuk marah-marah. Artinya gini, saya justru menyelamatkan Anda dengan saya menagih utang saya. Jadi jangan salah sangka. Nanti Iya. urusan Anda sama Allah ruwet urusannya. Udahlah, saya sudah belajar tentang adab tutang piutang. Ayo kita beresin dengan cara yang
bisa kita sepakati bareng-bareng. Silaturahim kita jangan sampai rusak, jangan sampai keganjal surganya gara-gara Nah, itu beginian dia. doang Jadi gitu. silaturahimnya Jadi iya, terputus. sampaikan dengan cara yang elegan, dengan baik. Bawain sanjay mungkin atau arak kaliang atau apalah, bawain sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi luluh paling tidak gitu. Atau mesen gemblong ke Ustadz Sahal gitu, bawain. Jangan kelamaan, takutnya cair nanti gula. Kalau rencana Gitu. saya sih gini udah, ini rekaman ini kalau saya Ya, kirim gitu ke adik atau ke adik ipar itu gimana? boleh, Rekaman boleh, kita saat ini nih boleh, yang nanti kan boleh, ada rekamannya gitu. boleh, boleh. Kira-kira menyudutkan tidak kalau saya Enggak, kirim hal ini? enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Siap, Insya insya Allah Allah. enggak. Jadi ikhtiar kita, niat kita adalah menolong dia supaya akhiratnya aman. Gitu. Ya. Bahwa dia kemudian salah terima atau tolong jangan disalahpahami. Kita sering gagal paham soal utang piutang itu begini. Gitu. Sampaikan dengan baik, insya Allah. Gitu ya, Uni. Siap, siap, insya Allah. Baik. Jazakallah khair. Ntar, Dikatakan Dek. barakallahu fiik. Teh Dian, mangga teh. Ya, syukran, Dek. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau tanya, apakah ada batasnya berapa kali kita menagih hutang ke orang yang hutang sama kita? Sampai Yang selesai kedua, utangnya. oh sampai selesai. Enggak, kalau Nggak ada batas, terus aja ingetin lagi, ingetin lagi, ingetin lagi. Nggak usah dijahatin, nggak usah dijutekin. Terus aja ingetin. Ini cuma ngingetin aja ya, jangan marah ya. Ingetin aja ya, jangan marah. Karena sebetulnya sejatinya kita ngingetin dia itu menyelamatkan dia dari akhiratnya. ya, Memudahkan dia. Tapi pertama tadi akadnya mesti jelas, ada 2 saksi tadi, itu yang paling penting. Gitu. Jadi yang jangan pernah memberikan hutang tanpa akad, tanpa catatan, tanpa surat utang piutang. hmm. Ya, Terus yang kedua, udah ya. ini saya ada masalah sama awalnya investasi. Ada perjanjiannya hitam di atas putih, di atas meterai segala, terus ada saksinya. Tapi saksinya itu kebetulan marketing dari perusahaan itu gitu. Jadi Hmm. per 3 bulan dia akan kasih profit sebesar berapa persen gitu kan. Tapi itu semua nggak dijalankan sampai jadi yang invest ini ada 2 teman saya gitu. Aku sama temen aku itu. Terus nggak dijalanin, terus yang tadi udah bilang apa perlu diganti dari awalnya investasi itu jadi ke utang piutang, padahal saya udah bilang ke dia udahlah lupakan investasi soal itu yang dia mau ngasih profit berapa persen. Yang penting pokoknya aja kembaliin ke saya, terus dicicil nggak apa-apa, yang penting sampai lunas gitu. Ya. Tapi sampai sekarang WA saya diblokir, pokoknya begitu dibuka dia pernah telepon saya malah saya dimarah-marahin gitu. Iya. Itu apa perlu diganti gitu, convert jadi ke utang piutang investasinya Boleh, itu atau gimana boleh, ya Udi? boleh saja, boleh saja. Kalau memang itu bisa disepakati bareng-bareng, panggil 2 saksi, kemudian disepakati sebagai utang piutang. Kan ada termnya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya tahun ini belum bisa bayar, nanti kita perpanjang lagi aja. Kita bikin kesepakatan baru lagi, tapi catatannya harus ada. Gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dia buat investasi, dia cedera janji, tahun ini nggak bisa ngunasi, oke nggak apa-apa, yuk kita tambahin lagi. Tidak berlaku surat utang yang pertama, bikin surat utang yang kedua. Dengan tenggat waktu yang kurang lebih sama. Gitu. Kalau saksinya itu tetap harus 2 ya udah, nggak bisa Iya. 1. Surat 2 ayat 282 tadi harus 2. Iya. Syariatnya Oke. harus 2. Masya Allah, tabarakallah. Ya syukran udah. Yang masih ajak bertanya dan silakan dicatat dulu ya Bu Is, silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Nanti insya Allah karena ini udah jam 6.30, udah ada persiapan untuk isi kajian lagi. Jadi mohon yang tadi sudah resen Bu Is ya untuk share pertanyaannya dan mohon bantuannya Bunda Nadia ya karena ada beberapa pertanyaan juga di chat untuk di copy dan insya Allah mudah-mudahan nanti udah berkenan ya untuk menjawabnya di grup. Karena ini berkaitan dengan hal yang sangat penting tentu hutang piutang. Dan tadi memang menyelamatkan saudara kita ya dari api neraka itu penting. Ketika kita berpiutang, kemudian berhutang, ya biasanya begitu katanya lebih galakan yang berhutang daripada yang berpiutang ya.
Jadi itu kayaknya fenomena di mana-mana nih yang terjadi seperti Iya, itu ya. iya, iya, iya. Ketika berhutang baik-baik awal-awal dan setelah itu menghilang. Nah, itu saya juga alami, tapi ya begitulah liku-likunya orang-orang yang berpiutang, dan sungguh Iya. keutamaan orang berpiutang juga luar biasa di dalam hadis Nabi ya. Nah, Nah, dan ada yang mulia, Ustaz, ketika memang betul-betul dia agak sulit gitu ya, daripada ini kayaknya bakal susah nih saya daripada berantem gitu ya. Udahlah bismillah aja, ya Allah, saya bersedekah kepadanya, maka sampaikan kepada dia, udah kita nggak ada utang ya, saya udah putihin ya urusannya itu, ya, anggap aja jadi hadiah, jadi sedekah buat saya. Kita nggak akan kere, nggak akan jatuh melarat gitu, nggak akan miskin gitu kalau itu kemudian kita hadiahkan. Kita mungkin sebagian kita menganggap, Pak, gede banget Ustaz segitu buat saya. Iya, udah biarin bismillah. Daripada kita rusak hubungan silaturahim kita, mudah-mudahan kalau Allah SWT menggantikan jadi satu keberkahan, luar biasa uang segede itu mah Belum kita selesai, insyaallah. belum selesai nih Insyaallah. Masya dengan Allah. 41 lagi. Insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Baik Ustaz, alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan atas Wakadzalik, ilmu barakallah. nasihatnya dan sharingnya. Dan silakan Bu Is ya untuk nge-share pertanyaannya bisa juga langsung di chat, nanti bisa di copy oleh Bunda Nadia. Alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan ini pagi yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dan kita dibukakan pintu hidayahnya melalui ilmu. Dan tentu salah satu hal penting juga yang selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah, mari kita manfaatkan pagi hari ini dengan bersedekah. Sedekah sekecil apapun, bahkan Rasulullah menyebutkan senyum juga sedekah gitu ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan walaupun dengan bisyikit tamarin, dengan sepotong kurma pun itu disebut sebagai sebuah anjuran dari Nabi kita SAW untuk bersedekah. Dan mudah-mudahan dengan sedekah itu pula Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan hidup kita di hari ini dan tentu hari yang akan datang yang selanjutnya selalu dinaungi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.